Namun kami selalu dikhianati, selalu dibuat kami dibantai, dan sehingga terjadi pelanggaran HAM, pembunuhan anak kecil, perempuan, dan sebagainya. Sampai hari ini tidak ada penjelasan secara yuridis. Jadi begitu juga ada perdamaian, namun perdamaian itu hanya separuh hati. Banyak poin-poin yang tidak beres, yang tidak jelas. Nah ini apalagi mau berdialog lagi, mau apa sebenarnya? Dan bagaimana sebenarnya? Sah-sah saja. Hari ini kadang-kadang anak Aceh menanyakan ayahnya, menanyakan abangnya, yang istri menanyakan suaminya. Tidak ada kejelasan sampai hari ini. Jadi saya rasa itu penjelasan singkat daripada saya. Terima kasih sudah dapat bergabung di sini dengan kawan-kawan dari Papua, dari Maluku, dan juga dari beberapa daerah. Jika ada kesalahan, tutur kata yang salah atas pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, baik. Ini saya mau kasih penjelasan supaya untuk warga negara Indonesia yang otak masih mati, yang tidak pernah paham tentang sejarah tanah Papua. Kalian harus sadar, pada tahun 1824 ada perjanjian London. Kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda membuat satu perjanjian untuk membagi Pulau New Guinea, yaitu di Sorong dan di Samarai di Penge. Perbatasan yang sekarang ada di Paki itu. Inggris kuasai wilayah timur, Belanda kuasai wilayah barat. Nah, itu perjanjian itu membawa Pulau New Guinea masuk di Belanda New Guinea atau Hindi New Guinea. Nah, untuk wilayah Jawa dan sekitarnya masuk di India Belanda. Jadi, tahun 1920 ada satu perjanjian Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Itu sudah mensahkan bahwa New Guinea tidak masuk di bagian wilayah Belanda. Satu kerajaan, beda administrasi. Ingat itu baik-baik. 1947, Belanda kasih masuk Papua di dalam daftar dekolonisasi yang disebut Perjanjian Canberra di Australia. Nah, tanggal 1 Desember 1961, Papua sudah merdeka. Tapi kemerdekaan itu digagalkan dengan pasukan Trikora pada tanggal 1961. Soekarno sendiri saja sudah mengaku bahwa bubarkan negara boneka buatan Belanda. Soekarno sendiri mengaku itu. Dan saudara dong harus sadar, burung Garuda lambang yang kamu dapat itu Bung Hatta bawa dari tanah Papua. Bung Hatta dipenjarakan di penjara Bovendigul di Kabupaten Bovendigul di Kota Tanah Merah pada tahun 1924. Dia punya kamar, saya sudah pergi injak dan saya sudah tahu. Dan masih ada orang-orang tua yang cerita bahwa Bung Hatta bawa lambang itu sebagai totem yang mereka masyarakat di sana sembah. Dia bawa untuk menjadi lambang negara. Jadi warga negara Indonesia buka mata supaya tahu sejarah itu baik-baik. Jadi orang Papua dan orang Aceh punya hak untuk merdeka karena Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi jangan kita baku tipu. Jadi warga negara itu jangan pintar sekolah tapi otak itu mati. Jadi ingat itu baik-baik. Indonesia masuk ke Papua cuma gara-gara Freeport yang sekarang ada bangun Indonesia itu. Ingat. Yang tanda tangan kontrak karya Freeport pertama pada 1967, saya punya tetes almarhum pendeta Stefanus Sambieri. Kamu dengar pagi ini sekarang di Papua sudah pagi. Dengan perjanjian bahwa hasil dari Freeport, Amerika punya hak untuk membangun tanah Papua. Tapi mana? Dari 1963 mulai 61, mulai Indonesia masuk, Papua tinggalkan di miskin, SDM tidak maju. Karena apa? Semua sumber daya alam itu dibawa ke Jawa sana. 1969, Pepera dari kurang lebih 800.000 orang asli Papua hanya dibawa 1.025 orang. 400 orang asli Papua dan 625 orang itu orang pendatang yang sudah tinggal lama di Papua. Dibawa tekanan senjata, dibawa ancaman. Dan saya punya bapak juga salah satu saksi sejarah. Jadi buat warga negara Indonesia,
Harus ingat, tidak ada satu resolusi PBB yang katakan bahwa Papua bagian yang sah di dalam negara umum kosong ini. Resolusi 2504 yang PBB kasih keluar itu bicara tentang pembangunan dan dicatat. Indonesia membangun Papua selama 25 tahun terus lepaskan Papua merdeka. Tapi apa? Negara miskin tidak mampu untuk bayar utang negara, banyak korupsi, banyak kemiskinan. Jadi Aceh dan Maluku dan Papua wajib dan wajar untuk merdeka karena undang-undang yang 1945 sudah jelas. Papua minta kembalikan dia punya hak dan kemerdekaan karena banyak ketidakadilan yang terjadi, banyak pelanggaran HAM yang terjadi, banyak masalah kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua. Kamu sibuk berteriak Palestina, kamu saudara kamu angkat bendera Palestina, tapi kenapa kamu tidak bicara untuk masalah tanah Papua, banyak masalah kemanusiaan. Hari ini banyak TNI Polri, banyak masyarakat sipil yang dapat bunuh di daerah konflik di Papua, kamu diam. Nanti orang Papua, masyarakat sipil yang dapat bunuh, kamu tidak berteriak. Aparat yang dapat bunuh, kamu berteriak. Di mana itu keadilan sosial itu? Baku tipu saja dengan kamu itu. Jadi saya tidak mau tahu, saya kipas kamu semua. Saya punya bagus, Intel sendiri yang bunuh dan saya sendiri kena peluru, dapat pukul dua kali masuk penjara. Cuma gara-gara bicara untuk Sabtana. Jadi untuk warga negara yang otak mati, lebih baik bukakan punya pikiran bodoh gitu. Stop sudah. Jadi kami punya hak. Pagi ini saya minta kami punya hak untuk bebas. Sudah jelas, undang-undang sudah jelas. Saya masih tuntut janji Bapak Jokowi. Pada tahun 2016, Bapak janji bahwa dia akan selesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dia akan buka ruang akses untuk wartawan asing masuk meliput berita di Papua. Dan undang tim pencari fakta dari Komnas HAM PBB turun di Papua. Tapi mana? Omong kosong. Janji di atas janji saja. Pembangunan di Papua saja hancur begini, bro. Tidak ada pembangunan yang baik. Jadi, kamu yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah dari Aceh, Maluku, dan Papua, tutup mulut, dengar, dan simak baik-baik. Supaya kamu otak yang mati itu bisa hidup kembali. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Sangat luar biasa sekali Kakak Cale untuk penyampaiannya. Saya berpikir bahwa ini sangat komprehensif ya untuk kita yang di Papua. Mungkin ini realita yang terjadi untuk kita di Papua seperti ini, Bang Kendi dan teman-teman, Abang Fajar, dan memang ini fakta. Oleh sebab itu kita rakyat Papua kenapa meminta hak, karena kita ini dipaksa, terus kita dikhianati lagi. Banyak kemiskinan di Papua, sehingga orang Papua ini punya hak untuk menuntut haknya untuk merdeka. Karena itu fakta dan realita yang sekarang kita alami di Papua ini, banyak penindasan yang dilakukan oleh kolonial Indonesia. Dan sampai saat ini saya berpikir bahwa proses penindasan ini sama seperti saudara-saudara kita di Aceh. Oleh sebab itu ya, sebagai negara Indonesia yang taat hukum dan warga Indonesia yang menganggap bahwa panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum, dan hukum adalah aturan-aturan yang sudah dituangkan dalam undang-undang, dan juga harus realisasikan Undang-Undang Dasar Negara 1945 alinea pertama, itu wajib direalisasikan. Kalau tidak mampu untuk merealisasikan secara nyata, jangan bacakan undang-undang tersebut pada saat 17 Agustus karena Anda telah memperkosa undang-undang itu sendiri. Mungkin seperti begitu, abang-abang. Mungkin Bang Roni mungkin siap abang, Bang Cale siap. Jadi tadi di komentar bilang ke Istana Presiden, saudara dong harus tahu, pada 1999 ada tim 100 yang ke Istana Presiden untuk bicara baik-baik dengan Presiden Gus Dur. Dan Gus Dur sudah bicara dan sudah sahkan bendera Papua tetap berkibar. Tapi hari ini mana? Ketika pakai baju bendera kita dapat tangkap, pakai gelang bendera Papua dapat tangkap, kibarkan bendera dapat tangkap. Terus Gus Dur belum mengaku, akhirnya mereka kasih otonomi khusus. Otsus itu saja sudah sekarang 23 tahun ini tidak membangun Papua, gagal total. Banyak orang Papua yang mati, banyak kemiskinan, banyak kematian. Jadi begitu, kesehatan saja hancur, tidak ada pendidikan yang baik. Jadi kami tidak minta otsus. Kami minta selesaikan masalah Papua, akar masalah, dan luruskan sejarah ini baik-baik. Begitu, terima kasih. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bang Charles
dan juga oleh Bang Brian juga Tengku Fajri. Yang lain saya belum mendengarkan. Makanya saya mengatakan di sini kalau memang bicara lebih bagus dengan orang yang berkompeten. Ini kan pada kerucu-kerucu anak lahir kemarin sore, dia apa tahu apa tentang Aceh, tahu apa tentang Papua, seperti apa kita ditembak orang tua kita. Saya di Aceh sendiri juga masih ada peluru di paha. Saya juga di Aceh dibantai orang tua saya sampai nggak tahu di mana rimbanya, dan banyak orang-orang tua yang lain. Nah, di sini juga kita tidak melihat ada penyelesaian secara yuridis, tapi dianggap pelanggaran di Aceh ini menyelesaikan secara not justice. Apa kita kambing-kambing mencret sebagai bangsa Aceh di sini bisa ditindas dan dijajah seperti itu? Apakah tidak ada undang-undang dan aturan? Maka melalui media kita mengatakan yang bahwa di sini kita cari jalur yang lebih berakhlak dan yang lebih bermoral sebagai kita manusia. Jadi jangan dianggap kita ini seperti apa. Dan ada bahasa-bahasa juga kita mendengar dari pemerintahan kolonial Indonesia terhadap bangsa Papua dianggap bangsa monyet. Jadi bangsa kami dianggap bangsa apa? Bangsa anjing atau bangsa apa ya? Makanya bahasa di bawah ini mengatakan anjing lah sebagainya. Itu hanya anak-anak yang lahir kemarin sore yang baru tahu rupiah. Dia tidak tahu ada ringgit Ardam mata uang di Aceh, ada mata uang sendiri di Papua. Kami di sini berbicara atas dasar-dasar hukum, atas dasar-dasar sebagai bangsa yang berdaulat sebelum Indonesia ini berdiri menjadi negara Republik Indonesia. Nah, dengan karena ini seharusnya Republik Indonesia ini berterima kasih kepada kami. Kami juga masih mau bersimpati, masih mau membuka peluang dialog-dialog. Sekian banyak kami dibantai, namun hari ini tidak ada penyelesaian secara jelas. Nah, kami di sini meminta kalau memang ada yang berkompeten, ayo mari kita duduk berbicara secara gamblang, berbicara secara de jure dan de facto. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Kami di sini bangsa Aceh juga, daripada hidup putih mata lebih bagus mati berkalang tanah daripada kami mati seperti ayam yang mati di lumbung padi. Kami mempunyai hasil alam yang sangat luar biasa, tapi kami ditindas sampai dianggap kami provinsi termiskin di Sumatera. Apakah itu belum jelas fakta dan datanya yang sudah terpampang di media-media cetak atau media elektronik? Mau disalahkan kami? Kami tidak menerima dengan kesalahan-kesalahan tersebut, karena kami hanya dikangkangi, diberi sebuah aturan, diberi sebuah kenyamanan sebagai formalitas, tapi kenyataannya di lapangan jauh panggang daripada api. Jadi kami mengatakan sebagai anak bangsa sesuai dengan Undang-Undang 1945 juga seperti kakak Brian ucapkan tadi, kita punya hak, setiap bangsa punya hak untuk merdeka, setiap bangsa punya hak untuk merdeka. Kami pada pagi ini mengatakan seperti Bang Syarus bilang tadi, kami sepakat, terlepas kami cuma melalui jalur yang bermoral dan beradab. Jangan dianggap kami seperti binatang yang dibantai seenaknya, seakan-akan tidak ada hukum di negara ini, seakan-akan hanya melalui jalur kaki tangan besi yang bisa menyelesaikan persoalan Aceh dan Papua. Cobalah bijak berpikir dengan sehat. Bagaimana kalau bapak kalian, orang tua kalian, anak kalian yang dibantai sehingga tidak tahu rimbanya di mana, apa yang terjadi? Kami cuma meminta hak-hak kami sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang punya dasar, bangsa yang memang sudah menolong berdirinya Republik ini. Itu saja, saudara-saudara sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhir kalam di sini semua. Salam hormat saya kepada kawan-kawan dari Papua, juga kawan-kawan yang lain, juga kepada Tengku Fajri dan semua yang ada di Komal ini yang di bawah. Saya mohon pamit, saya mundur diri, saya Aliwara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya mau kasih tahu dengan teman-teman yang dengar ini, khususnya dari Papua, Maluku dan Aceh, bersiap-siaplah sebab Indonesia itu akan hancur. Apalagi saya rasa Papua ini akan merdeka. Kemerdekaan Papua itu hanya tinggal di ambang pintu.
Ya, jadi kalau Papua merdeka, Indonesia itu akan hancur. Sebab Indonesia ini didirikan atas kezaliman. Jadi tidak mungkin satu negara yang didirikan atas kezaliman itu bisa bertahan sampai begitu lama. Kalau dibilang Indonesia itu demokrasi apa artinya? Menuntut orang ramai, mendengar orang ramai. Dari terdirinya Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang, kalaupun dibilang ada demokrasi di Indonesia, Cinderella pun tidak. Kalaupun dibilang di Indonesia, tapi di Indonesia tetap tidak ada demokrasi. Ya, jadi saya bilang tadi, demokrasi itu mendengar rakyat, apa yang rakyat mau, maka pemerintah harus mendengarnya. Itu yang dibilang demokrasi. Sekarang kita bisa lihat berapa ramai rakyat Indonesia sendiri yang dibunuh oleh pemerintah. Apa yang terjadi beberapa bulan lepas di Rempang. Mereka menuntut hak tanah mereka. Apa yang terjadi dengan Front Pembebasan Islam FPI, dia bunuh orang-orang yang menuntut hak mereka. Berapa ramai yang dibunuh di Aceh, berapa ramai yang dibunuh di Maluku, dan berapa ramai yang dibunuh di Papua sendiri. Jadi dengan itulah maka kita tunggu kehancuran Indonesia. Ya, jadi dengan itu maka kita semua maka bersiap-siaplah untuk mengambil negara kita sendiri. Kalau kita Papua harus bersiap-siap. Ya, jadi kalau Indonesia itu hancur, kalau Indonesia itu bubar, nanti akan ada Indonesia kecil. Jangan sampai kita memperkuatkan Indonesia kecil itu lagi. Ya, jadi itulah yang penting sekali, sebab Indonesia ini bukanlah satu negara, tapi satu penipuan yang cukup dahsyat sekali. Ya, jadi itulah dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Ini apa yang saya bilang bukan provokasi, tapi yang saya bilang adalah kenyataan. Bagi Anda yang memikir ini adalah provokasi, mungkin Anda lebih harus banyak mendengar, lebih harus banyak membaca. Jadi sekali lagi lebih kurang minta maaf, bahasa Melayu saya tidak begitu bagus. Kepada yang selamat malam kepada teman-teman Papua dan kepada rakan-rakan lain, kawan-kawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya teman-teman Aceh dan Papua, kita lihat bahwa kita ini kalau mau bersaing berdasarkan adu gagasan, ya kita bicara soal data dan fakta. Tidak sama dengan teman-teman Indonesia. Mereka lebih menggunakan pemikiran sendiri tanpa referensi data yang valid, sehingga mereka ngomong juga ngawur.